Oke, kembali lagi di Wahid Channel. Kali ini kita akan mereview lagi secara lebih detail bagian kedua. Kita akan mereview dari kualitas plastiknya, bagaimana kalau kita bongkar joknya, ada apa saja di dalamnya. Nah, oke, kita mulai dari satu persatu dari kualitas plastiknya. Untuk kualitas plastiknya cukup bagus, cukup tebal. Saya coba ketok ini suaranya. Demikian juga di sini, cukup rigid. Demikian juga sini. Dan bodi samping. Ada pemirsa yang request cek cipratan airnya. Oke, kita cek untuk yang depan ya. Ini kebetulan beberapa waktu lalu sudah kami gunakan untuk melewati jalanan kotor, lumpur, dan masih ada lumpurnya sengaja. Nah, seperti ini ya, cipratan lumpur sampai di sini saja. Yang ini sudah bodi bolong, tidak full ketutup plastik, tapi kalau dari desain spakbor seperti ini, cipratan lumpur hanya sampai sini, jadi cukup aman ya, tidak masuk ke dalam. Untuk yang belakang ya, terlihat yang ini adalah tempat baterainya menggunakan bahan metal logam. Cipratan lumpurnya dengan spakbornya cukup sampai di sini saja ya, cukup terlindungi, walaupun memang di beberapa logam itu tidak tertutup sempurna. Misalkan di sini ada lubang, tapi baterainya sudah cukup waterproof, bisa di insya Allah. Busanya cukup halus, cukup empuk, maaf. Jadi saya memakai ini nyaman-nyaman saja, nggak ada kendala keras yang berarti. Oke, kita lanjut bongkar jok. Kita akan bongkar joknya dengan buka 4 baut ini. Oke, ini jok sudah kita bongkar. Kita buka dulu. Jadi perlu melepas 4 baut, 2 baut di sini dan 2 baut di depan. Ini sudah saya lepas posisinya, tapi 2 baut, 1, 2, 3, 4. Lalu juga 2 baut untuk MCB nya dilepas biar kamu tidak mendalam. Oke, kita coba dulu, buka dulu, angkat dulu joknya. Apa aja yang ada di bawahnya kita buka ya. Jadi bagian bawahnya seperti ini. Ini baterainya, baterai SLA Brapin, ada 5 buah dengan masing-masing 12 volt, sehingga total ada 60 volt. Banyak di sini secara seri. Ini adalah controllernya, ini MCB nya tadi. Sesimpel itu saja. Lalu perkabelan menuju ke depan. Oke, kita pasang lagi. Oh ya, ini adalah kontrolnya tadi, tidak kelihatan mereknya, nggak tahu tim merek apa. Bagi teman-teman yang tahu bisa komen ya, kasih komentar di sini ya. Ratingnya 60 volt dengan arus maksimal 30 ampere. Oke. Nah, sekarang kita bahas kelebihan-kelebihan dari motor listrik Davigo Forza. Kelebihan pertama yang saya rasakan adalah desainnya yang cakep dan buat quality yang cukup bagus. Selain itu, desain speedometernya juga cukup menawan
jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Dan di atas itu semua, kelebihan utama dari motor listrik Davigo Forza ini adalah iritnya yang kebangetan. Dengan baterai 60 volt 23 Ah atau dayanya berarti 1,3 kWh dengan tarif listrik Rp1.500 per kWh. Itu berarti untuk satu kali charge butuh biaya Rp2.250. Dengan biaya tersebut sudah dapat menempuh jarak 60 km. Sangat irit sekali, kebangetan iritnya. Oh ya, salah satu kelebihan yang saya rasakan adalah shock breakernya tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu empuk, jadi di tengah-tengah sedang. Selain itu, kelebihan lainnya adalah remnya cukup pakem. Demikian juga yang belakang, walaupun belakang hanya menggunakan tromol, tapi pengereman juga pakem. Demikian juga suspensi belakang juga cukup empuk, tapi tidak sampai empuk sekali dan juga tidak begitu keras, jadi tengah-tengah. Kelebihan lainnya adalah akselerasi dari motor listrik ini instan ya, sebagaimana teman-teman ketahui semua, motor listrik memang akselerasinya instan karena torsinya ada dari putaran 0. Cuman memang dengan daya yang 800 watt saja, kecepatannya hanya bisa paling 50, di cut off di 50. Tentunya tidak ada kesempurnaan bagi dalam sebuah produk. Davigo Forza ini pun ada beberapa kekurangan, tapi ini sifatnya minor ya. Nah, berikut beberapa kekurangan minor yang sudah kami coba identifikasi. Pertama adalah pertama nampil odo, habis itu nampil trip. Jadi tidak ada tombol ataupun suatu mode pengaturan untuk dapat mengatur tampilannya. Jadi di sini saya belum nemu untuk tiba-tiba mengecek berapa odonya. Jadi odo hanya tampil pada saat start doang, tapi begitu udah beberapa saat setelah itu yang tertampil adalah tripnya saja. Jadi untuk melihat odonya harus kita matikan dulu, kemudian baru nyalakan lagi, dan kita cuma lihat itu pun kesempatan cuma beberapa detik saja. Terus kekurangan lain yang saya coba identifikasi adalah QC-nya mungkin perlu diperketat lagi ya. Di sini masih melihat ada seperti dempul, sehingga membuat ini jadi kurang smooth. Pembautan spakbor ini agak kurang rigid, sehingga pada saat melewati jalan yang cukup keriting akan terdengar suara spakbor getar. Saya kayak contohnya. Nah, ada suara getaran seperti ini saat melewati jalan yang cukup keriting. Mungkin desain bautnya atau bisa dikasih bantalan karet atau apapun agar itu bisa lebih rigid lagi. Nanti mungkin pada kesempatan berikutnya saya juga coba sempurnakan ataupun kita akali, kita tips dan triknya agar ini bisa hilang. Apakah saya coba nanti kasih bantalan karet atau apa, kita lihat dulu nanti, tapi di video terpisah. Kabel di sebelah dalam tidak diikat, jadi kadang saat kita belok ada yang kabel mentok gitu ya. Ya, dapat dilihat nih kabel yang ini sering menggesek ke bodi, sehingga kadang bunyi krek-krek yang udah kelihatan recetnya sedikit ya. Nah, mungkin masukan buat batch berikutnya, kabel ini diikat mendekati stang, mendekati rangka, sehingga tidak menggeser bodi plastiknya. Oke, sekian video pembahasan in-depth review beserta kelebihan serta kekurangan Davigo Forza kali ini. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.